กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 1. Hidup Hening, petikan inspirasi Ajancah. Penyunting Handaka Wijayananda. Pemotret Foni Salazar Siddhartha. Penata Andreas Di Paloka. Penerbit Ehipasiko Foundation. Copyright 2023 Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama Desember 2023. Foto sampul Sarangan Indonesia 2022. Buku terbitan Ehipasiko Foundation ini sebenarnya merupakan gabungan yang berisi petikan inspirasi Ajancah dengan foto-foto karya dari Foni Salazar Siddhartha. Di setiap halaman akan terdapat petikan Ajancah dan foto-foto dari belahan bumi dunia hasil karya dari Foni Salazar Siddhartha. Namun, karena foto-foto itu tidak relevan dengan audiobook, maka saya tidak akan menyertakan foto-foto tersebut dalam audiobook ini. Jika Anda tertarik untuk melihatnya, silakan untuk membeli buku dari Hidup Hening petikan inspirasi Ajancah ini bisa lewat toko buku atau langsung menghubungi penerbit Ehipasiko Foundation. Baiklah, kita mulai. Di mana Buddha? Buddha masih di sini. Buddha adalah kebenaran. Jika penembusan tidak dapat dilakukan, Buddha tidak akan repot-repot membicarakan mengenai itu. Di mana Dhamma? Dhamma itu di sini juga. Datanglah untuk mengetahui dan melihatnya. Apa itu Dhamma? Apa sih yang bukan Dhamma? Jika tidak hidup pada saat ini, itu bukan Dhamma. Tidak ada apapun yang betul-betul sesuatu. Yang ada hanyalah kemunculan dan keberlaluan. Jika kalian memakai diri kalian sebagai patokan, kalian menjadi terpusat pada diri. Jika kalian memakai orang lain sebagai patokan, kalian tergila-gila dengan orang itu. Pakailah Dhamma sebagai patokan kebenaran. Sila adalah ayah dan ibu dari Dhamma. Orang yang tidak punya sila tidak ada bedanya dari binatang. Dhamma mengacu pada alam. Alam adalah sesuatu yang tidak kita buat. Praktik Dhamma tidak bergantung pada menjadi bhikkhu, samanera, atau perumah tangga. Itu tergantung pada pelurusan pemahaman kalian. Dhamma itu semata-mata tentang melepas. Kita melakukan, lalu melepas. Dhamma itu untuk dialami oleh diri sendiri. Dhamma tidaklah mungkin diberikan oleh siapapun. Jika kita anggap Dhamma itu sulit, Dhamma akan menjadi sulit. Jika kita anggap Dhamma itu mudah, Dhamma akan menjadi mudah. Ketika kita ingin meluapkan kemarahan, amatilah itu sebagaimana adanya. Ajarkan pikiran mengenai itu. Ini namanya belajar Dhamma. Mengapa kita dilahirkan? Untuk tidak dilahirkan lagi. Dimanapun kalian melekat, ada kemenjadian, ada bahaya di sana juga. Jangan takut mati. Takutlah berbuat salah ketika masih hidup. Renungi kematian, sadari diri. Bebaslah dari ketakutan semacam itu. Jangan anggap kematian sebagai sesuatu yang jauh,
Karma menyeret makhluk ke berbagai kelahiran mereka. Mereka sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Jadi, jangan terlalu menangisi kematian. Hidup kita memiliki nilai sebanyak napas kita. Dimanapun kita punya waktu. Penderitaan adalah anak dari nafsu. Nafsu adalah orang tua dari penderitaan. Bila tidak ada orang tua, tidak akan ada keturunan. Orang bijak bisa mengajari kita sampai hari kematian kita. Tetapi, mereka tidak bisa menyingkirkan cengkraman erat keangkuhan diri kita. Ketika penderitaan muncul, selidiki. Lihat penyebabnya. Berlatihlah untuk menyingkirkannya. Jangan menjadi bodhisatwa. Jangan menjadi arahat. Jangan menjadi apa-apa sama sekali. Jika kalian menjadi apa-apa, kalian akan menderita. Semakin kita mencoba untuk menghentikan penderitaan seperti ini, jangan mengkritik saya, jangan menyalahkan saya, semakin banyak penderitaan datang. Kurangnya pengetahuan, tidak memahami penyebabnya, ini adalah ketidaktahuan, penyebab penderitaan. Terbebaslah dari semua penderitaan hanya dengan mengubah pandangan latah kita terhadap dunia, cara berpikir kita, dan perasaan kita. Jika kita tahu cara menjadi bersahaja dan hemat, kebutuhan kita tidak akan menjadi sumber penderitaan. Cinta atau benci yang berlebihan kepada siapapun atau apapun akan membawa kita ke dalam penderitaan besar. Tidak ada kebahagiaan sejati atau penderitaan sejati. Yang ada hanyalah kondisi-kondisi belaka. Berlatihlah untuk mengurangi penderitaan. Jika besar, kecilkanlah. Jika kecil, akhirilah. Ini punyaku, itu milikku. Penyebab penderitaan tidaklah jauh. Kita cuma tidak melihat pada diri sendiri. Jika kalian melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu kembali, itu akan menyebabkan penderitaan. Jika kita melekat pada yang baik dan kita menjadi budaknya, hasilnya akan sama-sama menjadi ketakbahagiaan. Sebagian orang merasa mereka tidak terlalu menderita. Mereka belum mengembangkan kebijaksanaan. Mereka tertidur. Nafsu membuat kita ketagihan, membawa kepanasan dan kesusahan. Pada titik mana nafsu dapat dipuaskan? Nafsu buta tidak dapat dipuaskan. Mencemasi masa depan adalah kegalauan dan prasangka terus-menerus. Jangan mengagungkan cara kalian sendiri. Caraku benar, caramu salah. Kalian bisa membuat orang menjadi gila dengan itu. Tempat yang paling bermasalah adalah tempat yang paling menarik. Masalah muncul dari kemelekatan pada kotoran batin. Orang-orang yang memuja dewa-dewa mereka dengan mengorbankan hewan berpikir bahwa mereka membuat kebajikan, padahal mereka sebenarnya membuat banyak karma buruk. Mengikuti suasana hati dan kecenderungan, merasakan kebahagiaan,
Namun, menyimpan ketakbahagiaan adalah kebahagiaan orang bodoh. Jangan menjadi budak dari kebajikan dan konsep kebaikan. Air mata di dalamnya tidak akan ada habisnya. Jika kita membiarkan hayalan sebagaimana adanya, kita akan terus berada dalam kekeliruan. Jika kalian tidak melepas, kalian akan menderita. Tetap teguh di tengah kesulitan, pahami penyebabnya, dan lepaskan. Memberi dalam upaya untuk melepas dan membebaskan pikiran, ini memberi kalian kebajikan. Ini bukan diriku, bukan berarti kalian harus mengakhiri hidup kalian atau membuang kepemilikan kalian. Ini berarti kalian harus melepas kemelekatan. Jangan melepas dengan bodoh, karena kalian tidak ingin hal-hal menjadi sebagaimana adanya. Melepaslah dengan memahami kebenaran. Menerima, pasrah, melepas adalah jalan yang meringankan. Lepaskan kebahagiaan dan ketakbahagiaan. Ini adalah latihan yang benar. Ketika keinginan muncul, jangan melekatinya. Ambil itu, lihat itu, lalu letakkan itu. Bagilah kekayaan dan kepemilikan seakan kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita sendiri. Jika kita bisa, tidak akan ada kecemasan. Jika tidak ada diri yang kekal, janganlah membawa-bawa sesuatu. Kita tidak bermeditasi untuk melihat surga. Kita bermeditasi untuk mengakhiri penderitaan. Kita bermeditasi untuk meneguhkan kedamaian dan mengembangkan energi batin, bukan untuk bermain-main dengan sesuatu yang istimewa. Santaikan pikiranmu, ringankan hatimu. Inilah keheningan. Jika kalian punya waktu untuk bernapas, kalian punya waktu untuk bermeditasi. Sebagian orang hanya ingin duduk dengan pikiran kosong. Jika kita tidak punya pemikiran apapun, bagaimana kebijaksanaan akan berkembang? Pikiran sangat tidak bisa diandalkan. Jangan lengah, bahkan dalam hal-hal kecil. Berusahalah keras. Penyebab-penyebab muncul saat ini, jadi amati mereka saat ini. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang bersih. Tidak ada pemikiran marah. Ketika tidak ada stres, ada ketenangan. Letakkan kasih sayang di satu sisi dan kebencian di sisi lain. Tetaplah di tengah saat pikiran datang dan pergi. Kapanpun sesuatu mengganggu pikiran kalian, kalian mencoba untuk menjauhinya, untuk melarikan diri. Itu melarikan diri dari perdamaian. Itu adalah kotoran batin. Jika kita tidak mengenali pikiran dan hal-hal di dalamnya, ketidaktahuan ada di sana. Penderitaan muncul seketika. Saya akhiri dulu pembacaan dari petikan Inspirasi Ajahn Chah, Hidup Hening sampai di sini.
Ada kemungkinan buku ini saya akan buat menjadi 3 bagian atau 3 buah video terpisah. Terima kasih. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamuttamaଂ